Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Kita sampai ke hadis 350 yang diriwayatkan dari Abi Musa Al-Ash'ari. Beliau mengatakan, saya bersama sahabat-sahabat saya datang menemui Nabi Muhammad SAW. Kami berangkat dari satu kota yang namanya Zabir, menggunakan kapal hanya untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Dan kami bersama beberapa sahabat, kami sampai di satu tempat namanya Baqi Buthan. Sedangkan Nabi ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini hadisnya cukup panjang. Nanti isinya, matannya kita syarahi di pertemuan berikut. Kita ambil di poin penting di sini, bagaimana di masa itu mereka yang hidup di zaman Nabi, ketika Nabi sudah memproklamasikan al-i'lan, risalah ilahi, dinul Islam, mereka tidak tunggu lama, walaupun jarak terpisah sangat jauh. Transportasi juga terbatas. Mereka rela berangkat jauh-jauh, melewati samudra, menggunakan perahu, safina. Ini berbicara transportasi laut di zaman itu. Jangan kita bayangkan seperti zaman kita yang fasilitasnya kapal luar biasa. Mereka korbankan apa di situ? Nyawa. Tapi karena untuk menjemput keimanan dan untuk berjumpa dengan sang pembawa risalah Rasulullah Muhammad SAW, nyawa pun mereka rela korbankan, asalkan mereka bisa menjemput keimanan mereka, bisa bersyahadat di hadapan Nabi SAW, bisa berkumpul dengan Nabi SAW. Banyak juga yang berangkat dengan perahu, tapi Allah menakdirkan tidak bisa berjumpa dengan Nabi. Banyak di zaman Rasul, sampai terdampar di pulau yang aneh. Ada juga Kil mengatakan bertemu dengan Dajjal di pulau tersebut. Itu mereka menyeberangi lautan dengan kapal, dengan perahu, safina. Dan mereka mengandalkan apa? Di zaman itu mengandalkan angin. Gak ada mesin. Arah angin dia bertiup kemana, disitulah dia berlayar. Makanya mereka sebelum berangkat sudah buat perhitungan. Tanggal sekian anginnya ke sini. Tanggal sekian anginnya ke arah barat, ke arah timur.
Itu sudah diprediksi terlebih dahulu. Nah, berkaitan dengan kebaikan daripada rih. Rih itu artinya angin. Kapal-kapal yang ada di zaman itu yang mereka andalkan hanya tiupan angin. Pakai apa? Layar. Banyak yang tidak sampai ke kota Madinah. Yang dari Yaman keluar ingin berjumpa Rasul menggunakan perahu mereka, menggunakan kapal mereka, banyak yang meninggal. Banyak yang tenggelam. Banyak yang nyasar bukan ke arah Arab Saudi atau Jazirah Arab atau Hijaz, tapi ke arah yang lain. Nah, itu semuanya mereka semata-mata hanya ingin menjemput keimanan dan keislaman mereka di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang tenaga angin, ar-rih. Ya, ar-rih fi nazrati tafsir al-Quran. Kita bahas tentang masalah angin di sini. Angin dalam tinjauan tafsir Al-Quran itu dibahasakan dengan rihun. Rihun itu bahasa Arabnya angin. Rihun. Para pakar bahasa ketika menjelaskan arti dari rih, mereka mengatakan ar-rih al-hawa'u al-mutaharrik. Apa itu angin? Udara yang bergerak. Biasa para ilmuwan mendefinisikan angin adalah udara yang bergerak. Tapi kalau para sufi, mereka mendefinisikan sedikit berbeda. Ar-rih al-hawa al-muharrak atau mutaharraku. Udara yang digerakkan. Beda kan? Kalau para ilmuwan mendefinisikan angin adalah udara yang bergerak. Kalau para sufi mendefinisikan angin adalah udara yang digerakkan. Kenapa bisa berbeda? Karena pandangan ilmuwan mereka melihat hukum kausalitas sabab-musabab. As-sabab wal musabab. Sedangkan para golongan sufi mereka melihat hakikatnya, musabbib, yang menyebabkan. Jadi angin itu bukan dia bergerak dengan sendirinya. Bukan dia bergerak dengan sistem yang sudah diatur di alam semesta ini. Itu definisi ilmuwan. Tapi golongan sufi menerjemahkan angin itu digerakkan. Siapa yang menggerakkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dua pendapat ini yang paling benar? Dua-duanya benar. Tidak ada yang salah. Para ilmuwan melihat dari perspektif hukum alam. Dalam bahasa Al-Quran disebut sunnatullah. Sunnahnya Allah. Allah sudah ciptakan api. Sifatnya membakar. Selamanya dia membakar. Tidak mungkin dia berubah menjadi dingin. Itu hukum apa? Hukum kausalitas, sabab musabab. Tapi bukan berarti api yang bisa membakar kekuatannya dari api. Semuanya itu terjadi atas kehendaknya Allah. Bisa saja Allah keluarkan dari hukum asalnya. Api menjadi dingin. Mungkin terjadi jika itu kehendaknya Allah Ta'ala. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim, ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan selamat kepada Ibrahim. Sifatnya kontradiksi. Api yang sifatnya panas Allah rubah menjadi dingin. Seakan-akan Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa api secara hukum saya ciptakan sifatnya panas. Tapi panasnya api bukan berasal dari kekuatan api, tapi semua itu atas kekuatanku Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya aku mampu merubah api berubah menjadi dingin. Api berubah menjadi dingin. Jadi dua-duanya benar. Kita lihat dari pandangan sabab musabab benar. Kita lihat dari pandangan al-musabbib juga benar, yang menyebabkan.
Yang satu lihatnya alaqah, yang satunya lihatnya haqiqah, yang satu lihatnya sabab, yang satunya lihatnya musabbib, yang satunya lihatnya qarina, yang satunya lihatnya al-ain, esensi. Itu yang dikatakan oleh Ibn Arabi, walladzi khalaqal asya'a kullaha wa huwa 'ainuha. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu adalah esensinya Allah Subhanahu wa taala, menandakan keberadaan wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ilmuwan biasanya menggunakan isim fa'il. Semuanya isim fa'il, sifat. Ya. Cuaca panas, bisa adanya sinar matahari, bisa adanya angin laut yang panas. Itu namanya isim fa'il, yang panas, yang panas. Tapi kalau golongan sufi selalu melihat isim maf'ul, panasnya siapa yang ciptakan. Kalau yang ilmuwan melihat panas karena matahari, sinar matahari, karena angin laut. Golongan sufi, panas karena Allah yang ciptakan panas tersebut. Nah, itu perbedaan definisi ar-rih, al-hawa al-mutaharriku bisa, atau al-hawa'u al-mutaharraku juga bisa. Kemudian kata ar-rih ini, kalau kita niatkan menjadi gendernya feminim, muannas, dia berarti angin. Tapi kalau kita tetapkan gendernya itu muzakkar, male atau laki-laki, itu artinya roiha, bau. Jadi kosakatanya sama, tapi maknanya bisa berbeda. Kalau kita bertujuan dia menjadi muannas, gendernya perempuan, artinya adalah angin. Contohnya, para sahabat ketika mensifati Rasulullah, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lainnya mensifati syama'il Nabi, mereka mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair minar rihil mursalah. Adalah Rasulullah paling dermawannya manusia. Kedermawanan Nabi melebihi angin yang berhembus. Kata ar-rih di sini artinya angin, karena dimaksudkan muannats. Buktinya sifat setelahnya al-mursalati, dia muannats. Tapi kalau kita maksudkan kata ar-rih di sini adalah muzakkar, laki-laki, male, maka yang diterjemahkan maknanya bukan angin tapi bau. Maknanya bau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la khulufu fami sha'im adyabu 'indallah min rihil misk. Sungguh aroma bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari bau minyak kasturi. Bukan angin minyak kasturi. Karena dia di situ jadi apa? Al-muzakkar. Ya. Kemudian kata angin ini, kami sudah sensus di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan Al-Quran ini luar biasa. Setiap berkosakata itu punya makna. Kata ar-rih dalam bentuk tunggal disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Sedangkan bentuk jamaknya ar-riyah. Ar-riyah bentuk jamak disebutkan di dalam Al-Quran 10 kali. Tunggal 18 kali, bentuk plural jamak 10 kali. Para mufassirun mengatakan, qala al-mufassirun, inna lafdh ar-rih idza ja'ahu fil Qur'anil Karim fa innahu ya'ti fi mawdi'il azab. Kata tunggal angin, ar-rih, jika disebutkan di dalam Al-Quran, maka dia akan memiliki arti azab.
Maksudnya setiap kali ada kata angin dalam bentuk tunggal di dalam Al-Quran, pasti isinya anginnya itu sifatnya adalah bencana alam. Angin topan, angin ribut. Tapi kalau bentuknya jama', plural, inna lafdhar riyah idza ja'ahu fil Qur'anil Karim fa innahu ya'ti fi mawdi'ir rahmah. Tapi kalau bentuknya plural jama' di dalam Al-Quran, maka dia menempati arti rahmat dari Allah. Dan itu sudah diteliti, ternyata demikian. Setiap bentuk mufrad, bentuk tunggal, berbicaranya bencana, berbicaranya azab dari Allah. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Isra, contohnya ayat 69. Fayursila alaihim qasifan minar rih fayugrikakum. Ya, fayursila alaikum qasifan minar rih fayugrikakum bima kafartu. Bima kafartu. Dia mengutus kepada kalian qasifan minar rih, yaitu angin topan. Kalau qasif, angin yang ada di laut, fil bahr. Kalau asif, angin ribut yang ada fil bar, di darat. Fayursila alaikum qasifan minar rih fayugrikukum bima kafartum. Dia Allah mengirimkan kepada kalian angin topan di lautan, yang dengan angin topan tersebut menenggelamkan kalian dengan sebab apa yang kalian ingkari. Ini maknanya apa? Azab. Menenggelamkan kalian dengan angin topan tersebut. Bentuknya apa? Ar-rih, mufrad. Contoh kedua di surat Az-Zariyat ayat 41. Wa fi 'adin idz arsalna 'alaihi ar-riha al-aqim. Kaum Ad, kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Akhirnya kaum Ad pula. Kaum Ad kaumnya siapa? Nabi Hud. Binasa disebabkan oleh angin. Itu bentuk apa? Tunggal. Namun jika Allah firmankan angin bentuknya jama' ar-riyah, isinya adalah rahmat. Di dalam Al-Quran, misalnya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 57. Huwallazi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmatihi. Dia Allah yang mengirimkan angin-angin sebagai kabar gembira, bushra, di sisi rahmatnya. Berarti maknanya rahmat. Contoh lainnya difirmankan di dalam surat Al-Hijr ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsalna ar-riyaha lawaqih fa'anzalna minas sama ma. Kami kirimkan angin-angin agar apa? Ini tumbuhan apa? Nikah, menyerbukan saripati tumbuhan satu dengan lainnya disebabkan oleh angin. Dan sebab angin itu kami turunkan hujan. Berarti maknanya rahmat. Jadi ketika disebut ar-rih dalam Al-Quran, artinya adalah azab. Tapi ketika bentuk jama' ar-riyah, artinya adalah rahmat. Dan memang ditemukan satu riwayat, Nabi kita pernah berdoa. Beliau berdoa begini, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaba. Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha riha. Ya Allah, jadikanlah angin tersebut sebagai rahmat. Jangan kau jadikan angin tersebut menjadi azab. Ya Allah, jadikanlah angin tersebut riyahan, angin-angin yang baik.
Wala taj'alha riha, jangan kau jadikan angin itu riha, angin yang mendatangkan azab. Itu dari doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalam tinjauan hadis, nazratu sil hadis, kita ketika melihat adanya angin dari berbagai bentuknya, yang pertama yang Nabi larang adalah la tasubbu, jangan celah itu angin. Tapi Nabi ajarkan apa? Kita baca doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Di dalam sunannya, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ra'a rih qala Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Nabi ketika melihat adanya angin, Nabi berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan angin dan kebaikan yang ada di dalam angin dan kebaikan dari hembusan angin. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan angin dan dari seluruh keburukan yang ada di dalam angin, dan berlindung dari seluruh keburukan dari hembusan angin. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita melihat angin. Kalau anginnya diiringi dengan hujan, diiringi dengan petir, dengan kilat, Nabi ajarkan juga doa kepada kita. Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi. Para sahabat mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ra'd was-sawa'iq qala Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi 'adzabik wa 'afina qabla zalik. Nabi apabila mendengar ada suara petir, ada suara halilintar, Nabi berdoa, ya Allah, jangan kau bunuh kami, la taqtulna bi ghadabik, dengan sebab murkamu, dan jangan kau azab kami dengan sebab dosa-dosa kami, dan ampunilah kami setelah itu atau sebelumnya daripada suara petir itu. Ini doa kata Imam Ja'far Shadiq. Kalau kita baca, itu petir tidak akan menyambar kita. Walaupun kita berdiri di tengah-tengah lapangan yang luas, di saat petir lagi bersinar di langit, itu tidak akan bisa menyambar orang yang membaca doa tersebut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik, jangan kau binasakan kami dengan sebab azabmu, wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla zalik, dan maafkanlah kami sebelum itu, qabla zalik. Ini yang maksud yang ditujukan oleh Imam Ja'far Shadiq. Semua orang bisa terkena petir, bisa terkena halilintar. As-sawa'iq tusib al-mu'min wal kafir. Petir itu mampu menyambar orang beriman ataupun orang kafir. Wala tusib zakiran billah. Tapi petir tidak akan bisa menyambar orang yang sedang mengingat Allah, sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa umumnya berlindung dari seluruh kejahatan makhluk. Dan ini doa dibaca sore 3 kali. Maka Allah akan jaga sepanjang hari sampai ketemu sore berikut. Seluruh malamnya dijaga oleh Allah dari semua keburukan makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, doa-doa semacam ini sumbernya langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita rajin baca ratib, itu ada di situ. Ratibul Haddad
ada di situ. Dengan ratib-ratib yang lainnya ada. Karena ratib itu kumpulan doa Nabi yang disusun secara rapi, makanya namanya ratib. Ratib tersusun dengan rapi. Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Atau di dalam hizib-hizib para ulama juga doa-doa yang mereka petik dari doa-doanya Rasulullah. Diulang-ulang 3 kali karena dalam riwayat Nabi suka mengulang-ulang kalimat sebanyak 3 kali. Dan Nabi suka kepada hitungan yang ganjil. Kana Nabi yu'jibu salasa wa fi riwayah bil witr. Nabi sangat senang mengulang-ulang itu 3 kali. Baik dalam bacaan doa, zikir, atau dalam berbicara. Kalau ada nasihat yang sangat penting, biasanya Nabi ngulang kalimat itu sebanyak 3 kali. Kita sering dengar dalam hadis kan? Hadis masyhur. Tuba, beruntung. Man ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihatku lalu dia beriman kepadaku. Hadis selanjutnya Nabi katakan tuba, tuba, tuba 3 kali. Beruntung, beruntung, beruntung. Itu namanya al-iltifat fi lughah, mengambil perhatian bahwa ini yang Nabi sampaikan sangat penting. Tuba, tuba, tuba. Man lam yarani wa amanani. Orang yang tidak pernah melihatku namun dia beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi hal yang biasa diulang-ulang 3 kali, 6 kali. Nah, kemudian itu doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah. Kalau memang ada angin, kita baca doa tadi. Kemudian ada petir, kita baca juga doa. Jadi semuanya kita hubungkan kepada Allah. Jangan teriak. Teriak, lari, panik, ya perlu. Doa saja. Toh petir yang kuasai Allah. Gempa bumi yang kuasai Allah. Angin yang kuasai Allah. Khaliqu kulli syai'. Allah yang ciptakan segala sesuatu. Maka ketika kita berdoa, kita meminta perlindungan dari penciptanya. Tapi kalau kita justru tidak mengingat Allah pada waktu itu, tidak melafadzkan namanya, tidak berdoa, tidak berzikir pada waktu itu, maka Allah tidak berikan perlindungan. Tapi biasanya orang-orang secara fitrah itu, kalau ada bencana-bencana itu, yang dia sebut adalah Allah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan apapun di alam semesta ini kecuali kekuatan Allah. Secara alami kita sebutkan Allah, Allah. Padahal seumur hidup jarang sebut nama Allah. Sholat juga kadang tidak 5 waktu. Tapi dapat bencana, dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Jangan sampai kita hanya sebut nama Allah di saat bencana. Kita sebut Allah di setiap saat, di setiap hidup kita. Ini kita hidupnya ini hanya untuk Allah, bukan yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang ketiga, dalam tinjauan perspektif ilmu modern, ilmu hadithah atau al-mu'asarah, ilmu hadithah. Jadi angin ini disebutkan oleh para ilmuwan, ada beberapa ilmu modern yang memang temanya pasti membahas angin. Yang pertama disebut dalam bahasa Arab ilmu zawahir at-tabi'ah, atau bahasa modernnya ilmu meteorologi. Dia membahas tentang apa? Tentang cuaca. Kalau membahas tentang cuaca, gak bisa lepas dari pembahasan tentang angin. Karena angin itu yang menentukan cuaca. Atau cabang ilmu kedua, klimatologi. Klimatologi. Atau dalam bahasa Arabnya itu disebut ilmu munah. Ilmu yang membahas tentang iklim. Pasti tema yang dibahas adalah
angin. Salah satu subtema yang dibahas adalah angin. Atau ilmu modern namanya geofisika. Ya, ilmu tabiatil ard. Kalau geologi, ilmu bumi, ilmu ard. Geofisika, ilmu yang membahas tentang bumi yang menggunakan prinsip-prinsip rumusan-rumusan ilmu fisika. Makanya dinamakan geofisika. Subtemanya angin di situ. Nah, muncul ilmu modern dan juga para ulama kosmologi. Dulu abad ke-6 Hijriah ada seorang ulama Islam. Beliau ini pakar bukan hanya satu bidang ilmu. Memang ilmunya hanya satu ilmu, namanya ilmu kosmologi. Ilmu yang membahas tentang sejarah alam semesta. Ulama bernama Al-Qizwini menulis kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat. Di situ beliau bahas bukan sejarah manusia, bukan sejarah peradaban manusia, bukan sejarah budaya manusia, bukan sejarah tradisi atau angin atau laut, enggak. Tapi tema yang dibahas dalam kitab beliau sejarah alam semesta. Gak ada ilmuwan barat di zaman itu yang bisa menjelaskan sejarah alam semesta kecuali seorang ulama Islam yang masyhur namanya Al-Ghadi Al-Qizwini. Di situ membahas juga tentang angin. Muncul ilmu baru. Ilmu modern menamakan dengan ilmu aerologi. Aerologi. Atau dalam bahasa Arab, ilmu hawa. Ilmu yang hanya membahas tentang udara. Membahas tentang udara. Nah, ini perkembangan ilmu-ilmu modern tentang angin, tapi sumbernya itu mereka merujuk kepada kitab-kitab ulama Islam. Di antaranya salah satu tokoh bernama Imam Al-Qizwini yang membahas tentang sejarah alam semesta. Ta'riful alamin. Ta'riful alamin. Nah, di situ beliau katakan, beliau termasuk tokoh yang mengingkari alien. Alien itu tidak ada. Dalam Islam itu makhluk yang berakal hanya 3. Gak lebih dari itu. Al-Quran menegaskan itu, hadis menegaskan itu. Kita sebagai orang mukmin gak boleh keluar dari aturan itu. Artinya apa? Jangan percaya yang namanya alien. Itu kebohongan. Makhluk yang berakal hanya 3. Yang Allah ciptakan di alam semesta hanya 3. Imma malaikat, 1. Yang kedua jin. Yang ketiga manusia. Gak ada yang keempat. Tidak ada yang keempat. Gak ada manusia kera, gak ada. Kalaupun ada, dalam teori Al-Quran, ada kelompok manusia yang pernah dikutuk oleh Allah menjadi kera. Itu ada. Kunu qirada khasi'in. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Percaya kita. Al-Quran sudah mengabarkan itu. Tapi bukan mutlak semua manusia dari kera. Saya rasa kita akan tersinggung. Ente punya tete kera ya? Marah. Walaupun yang membuat teori tersebut Darwin, teori evolusi. Sekalipun yang buat teori itu kalau bilang kamu punya buyut monyet ya, dia marah. Kenapa? Ya karena secara fitrah kita bukan berasal dari hewan. Kita berasal dari Abul Bashar. Bapak moyang manusia, Nabi Adam. Ini hati-hati nih, zaman sekarang ada juga yang mau otak-atik. Katanya Adam itu simbol, bukan sosok manusia. Jadi banyak Allah ciptakan Adam lainnya di zaman itu. Hati-hati nih, pemahaman liberal. Kalau Adam itu simbol, terus Nabi Adam itu bagaimana? Syarat orang menjadi Nabi harus orang. Kemudian disebutnya Nabi Adam hanya satu Nabi yang namanya Adam. Nabi Adam bukan simbol, Nabi Adam sosok manusia pertama. Imam Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat menyatakan julukan Nabi Adam Abul Bashar
Adam artinya permukaan tanah. Adimul ard, karena diciptakan dari berbagai unsur tanah yang ada di bumi. Kemudian Allah ciptakan jadi Nabi Adam. Nah, ini teori-teori semacam ini kita harus kesampingkan. Kita sudah punya Al-Quran. Al-Quran itu sudah mengabarkan segala sesuatu, tidak ada yang luput. Kalau masih belum lengkap, baca kitab tafsir. Kitab tafsir ada ratusan ribu, bahkan bisa sampai jutaan. Kalau dulu di zaman invasi Mongol tidak menghancurkan kitab-kitab, mungkin jumlahnya bisa jutaan kitab tafsir Al-Quran. Itu membuktikan Al-Quran mampu menjadi solusi di setiap zaman. Mampu menjelaskan hal-hal yang kadang-kadang tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan dalam Al-Quran, mampu lewat tafsiran-tafsiran para mufassirun. Kemudian yang keempat, fawaid rih. Nabi membuat satu regulasi di dalam hadis Sunan Ibn Majah. Nabi mengatakan la tasubbu riha, la tasubbu rihan. Jangan sekali-sekali kalian mencela angin. Kata Imam Qatadah dan Ibnu Qutaibah dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis, ini berlaku kepada semuanya, berkaitan dengan alam. Hujan yang turun, jangan kita hujan turun terus. Ini hujan, kenapa hujan hari ini? Kau tidak tahu yang mengatur hujan turun itu Allah. Detiknya, waktunya, turunnya, pertetesnya itu semua biqudratillah, kekuasaan Allah. Makanya Nabi didik kita, la tasubbu riha, jangan kalian mencela angin, fa innaha min rauhillah, karena angin itu adalah anugerah dari Allah. Ta'ti birrahmah wal azab. Ya, kadang-kadang dia datang bawa rahmat, namun kadang-kadang dia bawa azab. Tapi semuanya itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi punya maksud, jangan sampai kita mencela sesuatu yang diatur oleh Allah. Secara tidak langsung kita protes kepada Allah. La tasubbu rihan, karena angin, air hujan, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Ada keburukan. Kalau banjir bicaranya keburukan sebab manusia. Gak pernah zaman dulu ada banjir kecuali zaman Nabi Nuh saja. Itu juga banjirnya karena azab. 6 bulan daratan itu tertutupi oleh air. Dan banjirnya itu banjir yang sangat dahsyat yang tidak mungkin terjadi lagi. Karena air yang turun bukan hanya dari langit, tapi di dasar bumi juga mengeluarkan air. Biasanya langit ke-1 turun hujan. Tapi di zaman Nabi 7 langit dibuka oleh Allah. Wujudnya dari 7 lapis langit. Makanya tenggelam itu bumi. Ya, tidak mungkin terjadi lagi banjir semacam itu. Nah, penyebab banjir sebenarnya daripada kerakusan manusia. Tanah-tanah berubah menjadi jalanan, jadi semen, tempat pemukiman, dan seterusnya. Jadi gak bisa disalahkan hujan. Hujan itu bawanya rahmat. Kalau hujan, Allah selalu nyatakan sebagai rahmat, sebagai keberkahan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang berkah. Tidak pernah hujan itu maknanya negatif dalam Al-Quran, gak pernah. Karena dengan hujan tumbuh-tumbuhan bisa hidup, hewan-hewan bisa minum, dan lain sebagainya yang memberikan manfaat. Demikian juga angin. Para ilmuwan coba menghitung manfaat angin itu sangat banyak. Yang pertama, manfaat angin membantu tenaga listrik. Itu pakai kekuatan angin. Yang kedua, membantu penerbangan pesawat. Pesawat kalau gak ada angin dia bisa terbang. Dia butuh tenaga angin. Yang ketiga, irigasi di pertanian. Yang keempat, perhitungan cuaca. Itu ditentukan dengan yang kelima, penyerbukan tumbuh-tumbuhan. Itu juga lewat angin. Nah, sebab manfaatnya ini Nabi katakan
jangan kalian mencela dia. Karena angin itu datangkan rahmat bagi kalian, juga mendatangkan azab dengan sebab perbuatan kalian. Ditafsirkan begitu oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah. Jadi dasarnya angin rahmat, dasarnya hujan rahmat. Kalaupun berubah jadi azab, muhasabah. Azab mungkin dari dosa kita, atau dari rakusnya kita sebagai manusia tidak bisa mengelola alam dengan baik. Bukan karena hujannya, bukan karena anginnya. Itu dijelaskan oleh para muhadditsun demikian. Yang kelima, ada seorang nabi yang memang mukjizatnya Allah berikan angin tunduk kepadanya. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kendaraannya pakai angin. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi, di surat Shad. Kami tundukkan kepada Sulaiman angin. Dia berhembus sesuai perintah Nabi Sulaiman. Yang luar biasa di sini kan menggunakan bukan bentuk jama' ar-riyah, bukan, tapi ar-rih. Artinya angin topan sekalipun tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Bab mukjizat Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Bahkan dikatakan di zaman Nabi Sulaiman, Imam Qulyubi dalam kitab Nawadir, di zaman Nabi Sulaiman itu konstitusinya menggunakan angin. Jika ada orang melakukan perbuatan kriminal atau dituduh melakukan satu kejahatan tapi dia mengingkari, maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah untuk menghadirkan angin. Angin akan mengangkat orang tersebut. Jika memang dia tidak bersalah, angin akan angkat ke atas tanpa menjatuhkan dia ke bumi. Angin bawa ke atas, oh berarti dia benar. Tuduhan itu tidak benar dituduhkan kepadanya. Dia tidak bersalah, selesai. Tapi kalau dia bersalah, itu angin akan timpahkan dia ke bumi. Catat. Berarti dia bersalah. Itu menggunakan angin. Konstitusinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Imam Ghazali pernah menceritakan di dalam kitab Muqasyafah Al-Qulub yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Nabi Sulaiman pernah pergi dengan seluruh pasukannya. Kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman itu diberikan kerajaan terbesar sepanjang sejarah manusia, dan tidak ada lagi kerajaan yang semisal dengan kerajaannya. Pasukannya bangsa manusia ada, jin ada, hewan ada. Sampai digambarkan oleh para ulama, beliau kalau melakukan perjalanan dengan seluruh pasukannya itu pasukannya itu kalau berbaris itu disebutkan 100 farsah. Satu farsah itu 3 mil. Berapa banyak itu? Satu farsah 3 mil. Pasukannya ini, manusia, jin, hewan, kalau berbaris itu 100 farsah. Jumlahkan saja sendiri. 3 mil kali 4. Ada manusia, ada jin, ada hewan. Kursi yang dibawa 600.000 kursi. Tenda-tenda ada 100.000 tenda. Itu yang khusus manusia. Ya. Kemudian kuda yang dibawa 40.000 ekor kuda. Nabi Sulaimannya naik kendaraan termewah. Mungkin kendaraannya tidak ada lagi. Secanggih-canggihnya teknologi gak bisa ciptakan pesawat kayak pesawatnya Nabi Sulaiman. Pakai angin. Rih. Lewat di satu sawah, persawahan, ada petani lagi maco, al-harrath atau dalam riwayat al-fallah. Petani lagi maco. Di atas lewat Nabi Sulaiman, kemudian dia lihat dari sampingnya pasukannya ikut. Wah, luar biasa. Bermil-mil pasukan yang berbaris. Kemudian secara spontan ini petani takjub. Dia mengatakan subhanallah. Laqad utiya ibnu Dawud mulkan azima. Maha suci Allah. Sungguh Allah telah berikan kepada anaknya Daud, Nabi Sulaiman, kerajaan yang sangat agung, sangat besar, sangat luar biasa.
Ucapannya ini dibawa oleh angin. Nabi Sulaiman di atas, terdengar ucapannya petani yang ada di bawah. Subhanallah, laqad utiya ibnu Dauda mulkan azimah. Sungguh, Maha Suci Allah, sungguh anaknya Daud telah diberikan kerajaan yang agung. Turun Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin mengklarifikasi ucapannya. Dia mengatakan, ya fallah, tasbihatun wahidatun khairun min mulki Sulaiman. Wahai petani, wahai fulan, ketahuilah, satu tasbih yang kau baca tadi, kalau Allah terima di hari kiamat, dia lebih afdol dari kerajaannya putra Daud. Dia lebih afdol dari kerajaannya Sulaiman. Saya lihat. Li'anna tasbihata tabqa wa mulka Sulaiman yafna. Karena satu tasbih yang kau baca tadi, jika diterima oleh Allah, dia abadi sampai hari kiamat. Tapi kerajaannya Sulaiman akan punah. Sekarang kita lihat, di mana istananya Nabi Sulaiman? Di mana kekayaan Nabi Sulaiman hartanya? Nabi Sulaiman tidak menginginkan itu. Itu jadi i'tibar kepada kita. Kita kalau menjadi raja yang menguasai dunia ataupun alam semesta, tapi menjadi orang yang tidak taat, maka itu adalah kemiskinan yang abadi. Orang susah tapi dia baik dan taat, di akhirat dia bahagia, dia raja yang sesungguhnya. Jadi bukan di sini hakikat segalanya. Kayak dulu di Hadramaut ada satu ulama bernama Al-Habib Umar Al-Mihdar Ibn Abdurrahman Sampang. Beliau itu meninggal dalam keadaan sujud dalam solat. Beliau punya amalan yang luar biasa, membaca Ya Latif 100 kali satu napas. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 100 kali satu napas. Dan beliau seorang wali min auliyaillah. Coba lihat, ketika madhamnya sudah tinggi menjadi kekasih Allah, justru beliau merasakan banyaknya kekurangan di dalam amal. Bukan sebaliknya. Makin tinggi madhamnya di sisi Allah, makin merasa rendah amalnya, merasa banyak dosa, merasa hina. Beliau pernah mengatakan begini, "Law 'alimtu annani 'inda Allah sajdatan maqbulah aw hasanatan maqbulah aw tasbihatan maqbulah la dayaftu ahla tarim 'ala al-burri wal lahmi hatta dawamihim." Seandainya saya tahu satu sujud saya kepada Allah, atau satu kebaikan yang saya lakukan, atau satu tasbih yang saya baca, saya tahu Allah terima itu, maka saya akan menjamu seluruh penduduk kota Tarim dengan makanan gandum dan daging, sampai saya jamu hewan-hewan ternak mereka. Saking bahagianya Allah terima satu amalan, satu tasbih, satu sujud, satu kebaikan Allah terima, itu mahal. Tapi kita tidak tahu nih masalahnya. Kita tidak tahu bagaimana amalan kita diterima atau tidak. Tapi sepatutnya kita sebagai hamba tidak memperhatikan masalah itu. Yang penting kita sudah berusaha taat. Urusan surga neraka bukan wilayah dan haknya kita. Kita tidak boleh mengatakan saya rajin ibadah, rajin sholat, maka Allah wajib memasukkan saya ke surga. Tidak ada kewajiban bagi Allah memasukkan kita ke surga. Dia itu jahat, dia itu pendosa, Allah wajib memasukkan dia ke dalam neraka. Tidak ada kewajiban bagi Allah memasukkan siapapun ke dalam neraka, termasuk para pendosa. Allah terlepas dari hukum wajib bagi Allah. Bagaimana caranya? Allah yahdi may yasha wa yudlil may yasha, memberikan petunjuk kepada siapapun yang ia kehendaki, menyesatkan siapapun yang ia kehendaki, memasukkan surga kepada siapapun yang ia kehendaki, memasukkan ke dalam neraka kepada siapapun yang ia kehendaki. Tapi ada aturan. Allah sendiri nyatakan, inna rahmatullah qarib minal muhsinin. Tapi masuk surga itu karena rahmat Allah. Allah nyatakan rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat
baik. Surga itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Surga itu dekat kepada orang yang taat. Surga itu dekat kepada orang yang akhlaknya baik. Neraka itu dekat kepada orang yang tidak baik. Neraka itu dekat kepada orang yang tidak taat dan seterusnya. Itu aturan dari Allah. Tapi hukum asalnya itu, semuanya itu karena min rahmatillah. Karena rahmatnya Allah. Sebab ketaatan kita tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada Allah. Semuanya taat, gak ada yang maksiat. Ketaatan kita semuanya ini tidak memberikan sedikit pun kebaikan kepada Allah. Tapi justru kita yang beruntung, kebaikan itu kembali kepada diri kita. Demikian juga di alam ini gak ada yang taat kepada Allah. Satu pun tidak ada yang taat, semuanya mengingkari Allah, semuanya bermaksiat kepada Allah. Allah punya kekayaan kerajaan tidak berkurang sedikit. Bahkan Nabi katakan, seandainya semuanya minta kepada Allah, dan Allah ijabah semua permintaan mereka, maka itu tidak mengurangi kebesaran, kekayaan Allah Ta'ala. Tidak mengurangi kerajaan Allah. Hartanya Allah tidak berkurang, kecuali bagaikan jarum yang dicelupkan ke lautan, kemudian diangkat satu tetes yang jatuh. Kurangnya sebegitu saja. Selebihnya masih lautan luas samudra seukuran bumi ini. Begitu juga taatnya kita, begitu tidak ada kurang kecuali hanya sedikit. Bahkan ulama mengatakan maknanya sedikit, satu tetes jarum dengan lautan yang luas, artinya tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang sama sekali. Ya,